yang perlu kita bicarakan dahulu sebelum kita membicarakan waktu menurut para ulama, maka mungkin penting kita membicarakan waktu menurut Allah. Kira-kira waktu itu penting gak menurut Allah? Nah, maka kalau kita ingin tahu, cara mengetahuinya adalah melihat firman-firman Allah. Bagaimana kata Allah di dalam kitabnya, bagaimana kalam Allah di dalam kitabnya yang berhubungan dengan waktu. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah waktu adalah nikmat yang paling utama. Kalau kita berbicara masalah nikmat, Pak, Bu, berbicara masalah rizki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, rizki itu tidak hanya uang, rizki itu tidak hanya harta, rizki itu tidak hanya istri, tidak hanya anak dan lain sebagainya. Nah, di sini para ulama membagi rizki menjadi dua. Yang pertama adalah usul, pokok, rizki yang pokok, nikmat yang pokok, yang fundamental, yang primer, yang tidak bisa lepas darinya. Dan yang kedua adalah rizki yang furu', rizki yang sifatnya cabang, yang masih sekunder. Nah, di antara rizki yang sifatnya pokok adalah kehidupan. Kalau kita nggak hidup, maka nggak ada di sini. Kemudian yang kedua adalah rizki agama. Itu adalah rizki yang sangat pokok. Coba bayangkan kalau kita tidak punya agama, atau kita tidak diberi hidayah oleh Allah mendapatkan agama Islam, ini rizki yang luar biasa sekali. Kita tanpa memintanya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah Islam. Coba bayangkan kalau kita lahir di Selandia Baru, gimana? Kita lahir di Afrika, Afrikanya Afrika yang non muslim, atau kita lahir di Amerika. Alhamdulillah, tanpa meminta kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan kita dari rahim-rahim ibu-ibu yang muslimah dan mutadayyinah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, di antara nikmat yang sangat besar, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya surat Ibrahim ayat 32 dan 34 ayatnya, dan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan nikmat-nikmat apa yang seluruh nikmat yang ada di dunia, yaitu Allah menurunkan memberikan dunia, memberikan bumi dan seluruh isinya. Dan di antara nikmat yang Allah sebutkan adalah wasakhkhara lakumul anhar, menjadikan siang dan malam. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan siang dan malam setelah menyebutkan nikmat-nikmat yang lainnya. Itu menunjukkan bahwa waktu itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Coba kalau kita bayangkan 24 jam malam semuanya, gimana Pak Bu? Atau 24 jam siang semuanya, itu gimana? Yang mau istirahat sulit, ya kan? Kalau malam terus, yang mau jemur sulit. Pokoknya sangat sulit sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala di antara bentuk nikmat yang sangat besar yang jarang sekali kita rasakan adalah menjadikan waktu yang berbeda-beda. Ada waktu subuh, kemudian setelah itu masuk waktu duha, kemudian masuk waktu siang, kemudian masuk waktu sore, waktu maghrib, waktu malam dan lain sebagainya. Itu merupakan waktu yang Allah bagi-bagi supaya kita juga bisa membagi-bagi kegiatan kita. Cuma kalau waktu itu satu aja, siang aja, malam aja, itu gak enak Pak. Kalau malam aja sangat dingin, kalau siang terus panas. Nah, ini makanya yang perlu kita sadarkan pada diri kita yang pertama adalah bahwa ada nikmat yang sangat besar yang sering kita lalaikan, sering tidak kita rasakan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat waktu kepada kita. Adanya waktu malam, ada waktunya siang, ada umur yang kita rasakan dan sebagainya.